Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Farudin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. PPL kali ini berada di Yogyakarta, yang mana beda dengan PPL yang lainnya. Kami 7 orang berada di Yogyakarta, tepatnya di Baitul Kilmah. Nah, ini dia pesantren kreatif Baitul Kilmah, yang mana letaknya di Kayen, RT 4, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Nah, di sini pesantrennya itu berbeda jauh dengan pesantren yang biasanya. Di sini para kiai bertekad untuk memperjuangkan literasi, yaitu Pak Kiai Agung Irawan MN, yang mana beliau merupakan sastrawan Nusantara. Dari tahun 2007 hingga sekarang banyak sekali ciptaan yang diterbitkan oleh Baitul Kilmah, yang salah satunya adalah kamus yang berbahasa Indonesia Ibrani, kamus yang berbahasa Indonesia Rusia, dan banyak juga kitab tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang sekarang ini, yaitu tafsir Al-Jilani, yang mana karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pesantren Baitul Kilmah. Baitul Kilmah sendiri memiliki arti rumah kata, rumah untuk berkata-kata. Dahulunya ini bukan sebuah pesantren, akan tetapi sebuah komunitas, kemudian diubah oleh Abah Yai menjadi pesantren kreatif Baitul Kilmah. Santri-santri yang berada di pesantren Baitul Kilmah sendiri sudah memiliki lebih dari 1000 karya yang sudah disebarluaskan. Maka dari itu tidak heran jika dalam sekarang ini sudah lebih dari 1000 buku yang sudah disebarluaskan dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Pesantren Baitul Kilmah ini memiliki 3 target. Yang pertama yaitu target jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, untuk membantu orang-orang yang pragmatis, harapannya pesantren Baitul Kilmah dapat bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua yaitu jangka menengah. Karya tulisan santri yang akan dimuat dan disebarluaskan seperti cerpen dan novel. Dan jangka panjangnya yaitu menulis tulisan yang lebih berbobot dalam literasinya. Dengan ini dapat kita ketahui dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti, dan sebagainya. Dengan membaca inilah maka muncul kholak untuk menciptakan sebuah karya yang mana akan bermanfaat untuk umat muslim. Terkait inovasi yang ada di Pondok Pesantren Baitul Kilmah, sebagaimana kita tahu bahwasanya pondok pesantren di masa sekarang lebih merujuk ajaran pada Al-Quran serta kitab-kitab. Namun hal ini akan berbeda dengan pondok pesantren Baitul Kilmah, di mana apabila pada umumnya pondok pesantren akan meminta donasi pembangunan dari sebuah proposal, namun hal ini akan berbeda dengan pondok pesantren Baitul Kilmah. Lanjut aja. Yang mana dana yang didapatkan untuk proses pembangunan pondok itu murni dari penghasilan santri yang berasal dari hasil karya tulisnya sendiri. Bahkan keunikan pada pondok pesantren Baitul Kilmah tidak hanya berpacu pada santrinya saja, melainkan sumber donasi yang dihadirkan untuk pembangunan pondok ini juga terkesan sangat unik. Yang mana basis yang ditawarkan dalam pembelajarannya adalah literasi, yang berarti mewajibkan para santrinya mampu menulis buku, sehingga masing-masing santri mempunyai karya tulis sendiri.
Dalam hal ini berarti Pondok Pesantren Baitul Kilmah mampu hadir dengan memberi gaya inovasi yang baru terhadap arus perkembangan pondok pesantren pada masa ini. Keunikan lainnya yang ada di Pondok Pesantren Baitul Kilmah adalah membebaskan uang bisyarah atau uang pondok pesantren bagi siapa saja, terutama untuk mahasiswa yang mau berkontribusi dalam hal tulis-menulis. Sehingga tidak mengherankan apabila lokasi pondok pesantren ini begitu memilih tempat yang tenang. Seperti yang diketahui, jalan yang harus dilalui untuk menuju Ponpes Kreatif Baitul Kilmah adalah jalan khas pedesaan yang dikelilingi dengan hutan-hutan. Bukan jalan yang penuh perlik lampu kota, bukan jalan yang diaspal halus seperti yang ada di perkotaan. Bukan tanpa alasan, Kiai Haji Agung Irawan MN membangun pesantren berdampingan dengan alam bertujuan supaya lebih banyak inspirasi yang keluar dari para santri dan agar lebih produktif dalam menulis dan berkarya. Selain itu, terkait pedesaan dan peradaban, Kiai Haji Agung Irawan MN melandaskan gagasannya dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayn adim. Yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Ayat ini menunjukkan orang-orang Mekah yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW karena hidup dan lahir di desa. Bahkan dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa, dan mereka berkata, mengapa tidak? Kenapa tidak diturunkan Al-Quran ini kepada seorang besar dari kalangan penduduk dua negeri, yakni Mekah dan Madinah? Maksud dari salah satu di antara keduanya yang besar ini. Yang dimaksud oleh mereka adalah Al-Walid ibnu Mughirah di Mekah dan Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi di Taif. Sehingga beliau, Kiai Haji Agung Irawan MN, meyakini bahwa orang yang hebat lahir dan hidup di pedesaan dengan peradaban, etika, serta lingkungannya yang masih baik dan asri. Jadi sudah barang tentu untuk menemukan lokasi Baitul Kilmah harus melewati jalan pedesaan adalah suatu bentuk kualitas dan harga yang pantas. Dan diharapkan dari tempat inilah lahir tokoh-tokoh besar yang menciptakan karya tulis yang hebat dan bermanfaat. Dari segi infrastruktur, bangunan pesantren ini banyak memakai material kayu jati yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Kayu jati ini sudah sering dipakai sebagai material bangunan sejak Kerajaan Ratu Sima di Jepara, Indonesia. Bangunan pesantren Baitul Kilmah berbentuk joglo dan limasan yang memiliki arti merakyat, yakni dengan adat di lingkungan pedesaan sesuai dengan kondisi struktural masyarakat supaya tidak ada kesenjangan. Menurut penuturan beliau, Kiai Haji Agung Irawan MN, bangunan joglo dan limasan memiliki filosofis tersendiri. Seperti bangunan joglo yang memiliki filosofi berupa gunung yang menandakan spiritualitas manusia yang harus semakin mengerucut ke atas, seperti keesaan kita kepada Allah, dan yang di bawah harus memakmurkan yang di atas. Kemudian juga rata-rata orang mulia dahulu kala berada di atas gunung atau berada di pedesaan, seperti para wali songo, dewa-dewa, dan lainnya. Sedangkan bangunan limasan memiliki arti rukun Islam yang berjumlah 5, yakni 2 syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Tiang yang berada di tengah pendopo berjumlah 4, yang memiliki makna 4 mazhab, yakni mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Juga lafaz Allah dan Muhammad
yang sama-sama berjumlah 4 huruf, sehingga 4 tiang tadi juga bermakna syahadatain. Adapun tiang yang berada di pendopo secara keseluruhan berjumlah 16, seperti halnya jumlah huruf dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembuatan tumpang sari dibuat melewati tirakat puasa. Selama mengukir, pembuat tumpang sari melakukan tirakat untuk membangun sesuatu yang penting, seperti filosofi baiti jannati. Pertama kali yang membangun masjid atau madrasah dengan berbentuk joglo atau keraton adalah Sunan Ampel. Sehingga bisa dikatakan desain bangunan ini adalah bagian dari merawat amalan Wali Songo dengan pendopo yang menyesuaikan kearifan lokal, yang mana bisa dijadikan tempat sholat dan bisa untuk layeh-layeh. Infrastruktur yang menjadi pilihan pesantren Baitul Kilmah ini hakikatnya adalah bentuk merawat tradisi dan merawat sejarah. Pesantren adalah lembaga tertua di Indonesia. Hal ini sesuai dalam buku karangan Irwan Prayitno dalam bukunya yang berjudul Revitalisasi Pendidikan di Pesantren. Pesantren ini adalah sebuah lembaga tertua yang menjadi sentral pendidikan baik agama dan umum, dan juga sebuah lembaga yang mengajarkan untuk berkehidupan dalam bermasyarakat. Namun juga menjadi roda perekonomian bagi para santrinya. Artinya di pesantren kita tahu bukan hanya mengajarkan pendidikan formal maupun pendidikan agama saja, tapi pesantren sudah seharusnya menjadi roda penggerak perekonomian bagi para santri dengan tata cara mengajarkan hal-hal yang patut diajarkan kepada santri dalam segi perekonomian. Suramnya tingkat perekonomian di Indonesia saat ini, apalagi tingkat tingginya pengangguran yang selalu meningkat setiap tahunnya, ini sebagai problem yang patut kita hadapi, apalagi bagi para santri yang mana hanya di pesantrennya itu hanya diajarkan pendidikan formal maupun pendidikan agama saja. Bagi para santri setelah pasca santri tentunya akan menimbulkan atau akan menemukan atau tertabrak dengan beberapa aspek di kehidupan nyata, seperti halnya tingkat pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang sedikit bagi para santri, apalagi bagi para santri yang tidak mengenyam pendidikan formal. Namun permasalahan atau problematika tersebut tidak akan terjadi bagi beberapa lembaga pesantren yang mana di dalamnya mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai perekonomian, seperti halnya adanya unit usaha di pesantren tersebut ataupun beberapa hal yang diajarkan oleh para santri perihal mengembangkan beberapa usaha ataupun hobi-hobi para santri dalam segi perekonomian. Hari ini seperti apa yang terjadi di Pondok Pesantren Baitul Kilmah Yogyakarta, yang mana di pondok ini menciptakan ataupun mewujudkan segi perekonomian kreatif dengan mengadakan unit-unit usaha di pondok pesantrennya, seperti halnya konveksi, terus usaha lele, usaha perpustakaan seperti halnya menulis dan terjemah buku-buku dan yang lainnya. Seperti apa unit usaha di Pondok Pesantren Baitul Kilmah ini? Langsung saja kita akan wawancara kepada salah satu pengembang usaha di Pondok Pesantren Baitul Kilmah Yogyakarta. Saya akan sedikit berbincang-bincang dengan saudara Kang Hafi tentang industri yang sedang dilakukan atau yang saat ini telah berkembang di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah. Pertama, bagaimana kabar Kang Hafi? Baik. Sebelumnya, saya akan sedikit bertanya tentang ada berapa jumlah industri yang sedang dikerjakan atau dilakukan oleh pesantren Baitul Kilmah ini, dan apa saja industri tersebut, boleh disebutkan? Untuk Baitul Kilmah usaha pondok ini ada 5. Yang pertama itu yang menarik dengan namanya itu pesantren kreatif Baitul Kilmah. Tadi aksentuasinya itu di kepenulisan.
Yang pertama itu usaha pondoknya yaitu kolaborasi pustaka. Jadi sini ada pustaka itu, namanya Pustaka Baitul Kilmah. Jadi untuk pustaka ini usahanya ini lebih ke kolaborasi, lebih ke percetakan. Jadi kalau mau nulis bisa dikolaborasikan dengan pustaka ini. Nanti royaltinya bisa bisa indie, bisa ini. Yang kedua yakni konveksi. Konveksi ini berbagai macam, ada kaos, jaket, tote bag dan lain-lain ya, termasuk dengan namanya konveksi. Yang ketiga yaitu lele. Nah, jadi di pondok ini ada lele, ada usaha lele kemarin dikasih sama bapak kementerian usaha lele. Yang keempat yaitu batik. Yang ke batik ini barusan, jadi kreatif, lebih ke kreatif kan, lebih menonjol ke kreatifan. Yang kelima yaitu koperasi. Jadi ada kooperasinya biar akses di dalam pondok biar nggak keluar kemana-mana itu. Terima kasih. Oh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang tahun berapa berdirinya organisasi industri tersebut di Ponpes ini. Misal industri konveksi ini berdiri tahun berapa? Untuk konveksinya ini berdiri tahun 2021 awal. Tapi mulainya 2022 awal. Soalnya kemarin dapat proposal pas akhir bulan 2021 itu. Jadi mulai pembukaan usahanya itu 2022 awal Januari. Jadi masih baru itu. Kalau untuk pustaka lele itu udah lama, udah sejak 2019. Di yang baru-baru ini cuma konveksi, koperasi sama batik. Ponpes ini kita diajari untuk berindustri mandiri iya. Sendiri dengan mengikuti beberapa industri yang berjalan di pondok ini. Ya tujuannya yang pertama itu. Yang kedua ini untuk biaya pesantren. Jadi kalau ada apa-apa pesantren pasti ambilnya dari dana usaha gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini untuk mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah bumi ini. Makanya SDGs yang kami angkat insya Allah bisa menghantarkan untuk kita semua sebagai mahasiswa tafsir menafsiri semuanya. Mungkin itu video dari teman-teman tentang profil Baitul Kilmah dan tema SDGs yang kami angkat, yaitu inovasi, industri, dan infrastruktur. Mungkin kalau ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.